Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulurku dengan Sinar Gontor Rugem, channel kesayangan Anda semua, lur. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung dan selalu setia. Untuk yang baru datang yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, lur. Jangan lupa like dan share-nya, lur. Semoga ilmu yang saya bagikan semakin bermanfaat untuk teman-teman semua. Konten kali ini masih terkait lampu die maker, lur. Di sini saya akan berbagi sedikit trik ya. Bagaimana cara membersihkan kaca die maker yang sudah kusam ataupun ada bercak-bercak seperti ini, lur. Ini bercak-bercak susah hilangnya ya. Ini sudah saya lap menggunakan kain, sudah saya bersih-bersihkan, ternyata masih susah. Mika yang kotor seperti ini atau kusam sangatlah mengganggu ya, lur. Bisa juga mengurangi kualitas cahaya. Meskipun die makernya yang mahal atau yang bagus, tetapi kalau sudah kusam, cahayanya juga kurang terang ya. Ini lampu servisan, lur. Sekaligus nanti akan kita bersihkan ya. Untuk kacanya ini servisan sudah jadi, tinggal pembersihan mika depan. Kita tes dulu, karena ini belum saya tes tadi, lur. Sekalian kita buat konten ya. Ini aslinya biru, ini non rating ya, aslinya nggak ada ratingnya. Ini minta diganti warna merah biru sesuai permintaan ya. Ini lampu merek MOS, sekitar 300 ribuan, lur, harganya, lur. Ini mati total ya, servisan dari teman kita yang ada di Riau. Oke, lur, langsung saja. Untuk lampunya nyala normal ya. Kita langsung pokok pembahasan saja. Ini sudah dilepas ya, atau belum saya lem. Jadi mika ini sudah saya bersihkan coba pakai kain. Ternyata kalau bahasa Jawanya masih ngetel ini, lur. Nggak bisa hilang ya. Tadi juga sudah saya berusaha bersihkan dengan kain dan saya cuci, ternyata juga nggak hilang, lur. Parah lagi yang kemarin baru datang ya. Ini banyak debu dari thermal pasta ya yang menguap. Dan ini masih ada sisa bercak-bercak. Perkiraan saya ini seperti bekas jatuh di pasir ya, lur. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan, lur. Untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama kain 2 meter. Enggak, lur, secukupnya saja ya, kain bersih. Dan juga ini, lur, ini adalah kompon untuk bodi motor atau mobil ya. Di toko-toko onderdil atau di bengkel-bengkel terdekat sangat banyak tersedia ini, lur, untuk menghilangkan goresan ataupun kusam di bodi motor ya. Tidak asing lagi buat teman-teman yang pecinta motor. Ini kompon, kalau di tempat saya namanya kompon, entah apa namanya di tempat kalian. Yang jelas wujudnya seperti ini. Saya kira sama ya, namanya ya kompon ya. Kemudian untuk yang kedua, ini, lur, ini juga nggak asing lagi ya buat teman-teman. Kalau saya nyebutnya plit ya, ini pengkilap mebel. Harganya sekitar 23.000 ini, lur. Di toko onderdil juga tersedia. Biasanya di bengkel yang jual seperti ini juga banyak bengkel-bengkel ya. 23 atau 25 ini harganya, lur, sekitaran segitu ya. Ini pengkilap mebel, jadi sangat ampuh sebagai pengkilap motor, lur. Ini saya gunakan, dua-duanya ini selalu saya pakai ya sebenarnya untuk perawatan motor. Oke, lur, untuk langkah yang pertama, seperti teman-teman membersihkan bodi motor kalian, kita siapkan kain ya. Nanti ada 2 kain, yang satu untuk ngompon dan yang satunya sebagai pemoles atau kain bersih ya. Kita oleskan kompon secukupnya di bagian yang kusam ataupun tergores seperti ini ya. Ini di bagian bawah saja. Untuk bagian yang masih kinclong atau masih bersih,
kita cukup nanti semprot dengan pengkilapnya saja lur. Ya, nggak usah di kompon. Oke, kita ambil kompon secukupnya. Kita gosok ya, dioles secukupnya, kita gosok berulang-ulang lur sampai dirasa goresannya hilang ataupun sudah tidak kusam lagi. Jadi proses ini juga memerlukan kesabaran lur ya, sabar, tidak boleh keburu-buru. Kita lihat yang kusam bagian mana, bagian luar atau bagian dalam. Oke, hasilnya seperti ini lur yang sudah saya kompon ya, sedikit jadinya kusam ya. Jangan pakai amplas ya lur. Bahaya itu. Oke, ada perbedaan ya, sedikit kusam dan yang masih bersih masih kelihatan bening. Kemudian langkah berikutnya kita semprot menggunakan pelit atau pengkilap ini ya. Ini kalau yang belum tahu, ini adalah pengkilap mebel atau kursi ya. Sebenarnya peralatan kursi, tapi sering saya gunakan sebagai pengkilap motor. Hasilnya lebih jos lur. Kita semprot semuanya, nggak apa-apa lur ini, karena ini fungsinya mengkilapkan ya. Beda dengan kompon tadi. Kalau kompon fungsinya atau sifatnya mengikis lah. Oke, tunggu sebentar sekitar 10 detik, 5-10 detik ya. Kemudian kita ambil kain bersih, beda dengan yang tadi kainnya ya. Kita sediakan 2 kain. Silakan mau 2 meter ataupun 3 meter. Sesuai selera lur. Oke lur, jika dirasa sudah cukup, langsung saja kita gosok seperti tadi ya. Kita ngompon, tekniknya sama, cukup 2 arah saja, sambil ditekan sedikit. Ini saya semprot luar dalam ya lur, karena ini fungsinya untuk mengkilapkan, biar bersih luar dalam, biar keset lur. Untuk langkah ini juga kita lakukan berulang-ulang sampai dirasa kacanya bening lagi lur. Jadi nggak usah takut untuk membersihkan kaca ini. Jangan menggunakan bensin atau pertamax ya lur, karena akan merusak mika lur, bukannya tambah bening, nanti malah tambah kusam lur. Jadi cukup gunakan kompon dan pengkilap. Silakan untuk pengkilap bisa teman-teman gunakan sejenis silikon yang lain. Yang penting fungsinya untuk mengkilapkan. Ini masih ada garis ya, masih ada bekas. Kita lakukan berulang-ulang lur sampai hilang ya, sampai bening lagi. Karena ini tadi sedikit terkikis oleh kompon, makanya kita poles lagi. Bisa 3-4 kali lur prosesnya ya. Oke, ini yang ketiga atau keempat ya ini. Keempat nih lur, proses penyemprotannya dan penggosokannya. Harus sabar, teliti ya. Ini lur jelas kita lihat perbedaannya ya. Tadi yang bagian kusam sudah hilang. Untuk penyemprotan bisa diulang-ulang sesuai kemauan ya lur, sesuai tingkat kekusaman ataupun kerusakan mikanya. Yang penting sampai bersih. Untuk kompon sudah cukup, yang penting goresannya sudah hilang, cukup saja. Kemudian yang kita ulang-ulang adalah pengkilapnya. Ini saya bersihkan luar dalam, bisa kita lihat lur, kinclong lur, mantap ya. Ini sedikit masih ada bekas ya, sedikit, bisa kita ulang lagi sampai bersih. Insya Allah untuk kaca daymaker yang sudah kusam ataupun tergores, insya Allah
akan kembali bening lagi lur. Kita coba semprot lagi lur. Gosok lagi. Jadi teman-teman yang merasa lampunya kotor ataupun kurang terang dikarenakan tutup depannya kusam, bisa lakukan cara ini lur. Dan alhamdulillah bisa kita lihat ya hasilnya ya. Yang tadinya bercak-bercak kita kompon terlihat kusam, dan sekarang bisa bening lagi lur. Ini kecuali pecah ya. Kalau pecah memang nggak ada gantinya lur. Bisa diganti dengan batok jute ya kalau nggak salah, yang untuk khusus 5 in kalau setahu saya. Oke, mantap lur. Nggak terlihat lagi ya untuk kusam atau goresannya. Oke, sip, jos gandos. Alhamdulillah lur, lampunya bisa kinclong lagi. Sip. Untuk teman-teman jika dirasa masih kurang bisa diulang lagi prosesnya ya. Seperti membersihkan bodi motor lur, sama caranya ya. Jadi ini sangat aman, jangan menggunakan bensin ataupun sejenis minyak ataupun bertamak ya lur, karena akan merusak mika ini lur. Kalau sudah rusak oleh bensin akan susah sekali untuk dikembalikan seperti semula. Jadi saya ulangi, cukup menggunakan kompon bodi nih lur, bodi motor ya, untuk menghilangkan goresan, dan gunakan pengkilap. Ini saya gunakan plate untuk mengkilapkan kembali. Ini juga bisa digunakan di bodi motor lur, sebenarnya ya, di bodi motor yang sudah kusam ataupun tergores. Insya Allah hasilnya juga sama, akan kinclong lagi lur. Bisa kita lihat yang tadinya ada bercak rintik-rintik ya lur, bekas kayaknya jatuh di pasir, sekarang tidak ada sama sekali. Jadi sekarang nggak usah bingung bagaimana caranya dan apa saja yang digunakan untuk membersihkan lampu daymaker ini lur. Cukup 2 bahan ini aja ya, dan juga belinya mudah nih, di bengkel-bengkel onderdil tersedia, dan hasilnya mantap ini lur. Bila dirasa kurang mengkilap ataupun masih ada bekas, saya ulangi, bisa disemprotkan lagi lur. Semprotkan lagi, gosok lagi, semprot lagi, gosok lagi, sesuai kemauan. Oke, mungkin sampai di sini aja lur tutorial kali ini, biar tidak terlalu lama ya. Semoga bermanfaat. Untuk alat dan bahan sudah jelas semua ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi di komentar maupun di WA. Oke lur, untuk informasi servis daymaker ataupun upgrade, silahkan langsung saja cek deskripsi, silahkan di situ ada WA, langsung saja WA, insya Allah respon cepat. Selama nggak ada antrian, insya Allah pengerjaan juga cepat. Oke lur, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.